Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Sobat Pelatihan. Perkenalkan, saya Aden Dainuri, Widyaswara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama. Sobat Pelatihan yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mengajak Sobat Pelatihan, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan, untuk membahas aplikasi yang sangat dekat dengan tugas dan tanggung jawab kita, yakni pengolah kata dan data. Tool yang dimaksud salah satunya dan yang paling umum digunakan di negara kita adalah Microsoft Word. Di sisi lain, pendidik dan tenaga kependidikan juga akan membutuhkan tools yang mengolah data, dan pengolahan data yang umum digunakan di Indonesia adalah Microsoft Excel. Kedua aplikasi tersebut masuk dalam satu paket yang dikenal dengan istilah Microsoft Office Package. Beberapa kelebihan MS Word diantaranya dapat membuat daftar isi secara otomatis, membuat reference, atau daftar pustaka secara efektif. Sementara untuk Microsoft Excel, dapat mengolah data secara mudah dan cepat, seperti pembuatan tabel, grafik, dan memasukkan rumus-rumus tertentu untuk menetapkan grade dalam kelulusan atau nilai siswa misalnya. Kelebihan dari kedua aplikasi ini juga bisa dipadukan antara keduanya. Ketika kita telah memiliki data pada Excel, maka akan sangat mudah untuk digabungkan dengan Microsoft Word. Contoh konkret dalam hal ini seperti pembuatan raport dan pembuatan surat masalah. Sobat Pelatihan yang berbahagia, saya yakin saudara cukup terbiasa dalam menggunakan Microsoft Word. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail seperti bagaimana cara membuka atau memulai kerja menggunakan Microsoft Word. Namun demikian, ada yang penting diketahui oleh Sobat Pelatihan. Menu-menu yang umum digunakan seperti menu Home, Insert, Layout, Reference, dan Mailing. Ketika mengklik menu Home, maka akan tampil pita atau ribbon untuk memanage tampilan dokumen. Pada menu ini akan menampilkan pilihan jenis, ukuran, dan warna serta membuat teks atau dokumen menjadi tebal, miring, garis bawah, rata kiri atau rata kanan, dan membuat heading. Selanjutnya, pada menu Insert, Sobat Pelatihan akan menemukan sejumlah ikon terkait dengan penyisipan gambar, membuat link, membuat header, dan membuat footer, dan lainnya. Pada menu Layout, Microsoft Word memberikan fasilitas untuk mengatur margin, orientasi dokumen berbentuk potret atau berbentuk lurus, atau menyamping atau landscape. Pada menu Reference, kita akan menemukan sejumlah ikon untuk menyusun daftar pustaka, membuat footnote dan atau endnote, serta penulisan bibliografi. Menu Mailing akan memberikan fasilitas menggabungkan kedua data dalam Excel yang kita miliki untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Word, sehingga membuat surat dan sertifikat akan menjadi mudah dan menyenangkan. Sobat Pelatihan, pada prinsipnya untuk mengeksplorasi pemanfaatan berbagai aplikasi, Sobat Pelatihan dapat mencari secara mandiri, karena Sobat Pelatihan akan dengan mudah mendapatkannya di internet. Namun demikian, memotivasi Sobat Pelatihan dan sebagai contoh, saya akan menampilkan salah satu pekerjaan yang sering kita butuhkan dalam penulisan dokumen, yakni membuat daftar isi secara otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, hal pertama yang harus dilakukan adalah yakinkan dokumen tersebut sudah memiliki halaman. Selanjutnya, buat halaman kosong pada awal dokumen. Blok judul bab, pilih tab Home, pilih Style, Create Style, buat nama style, misalnya bab. Pilih Modify, kalau akan merubah font dan lainnya. Untuk saat ini, saya akan membuat font size 18 dan font color merah. Selanjutnya, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk memanage subbab, yakni blok subbab, pilih tab Home, pilih Style, pilih Create Style, buat nama style, pilih Modify, dan dalam hal ini saya akan membuat contoh font size-nya 14 dan font berwarna kuning. Selanjutnya klik OK. Ulangi langkah ini untuk memanage anak subbab. Seperti yang disampaikan di atas, blok subbab,
pilih tab home, pilih style, pilih create style, buat nama style anak subbab, kemudian pilih modify, dan dalam hal ini saya akan membuat font size 14 dan font color berwarna hijau. Akhiri dengan klik. Oke. Apabila sudah di-set semua bab, subbab dan anak subbab, selanjutnya pergi ke halaman kosong yang sudah disiapkan tadi. Ketik daftar isi. Selanjutnya, pergi ke tab reference, pilih icon table of content, pilih custom table of content, pilih custom table of content, dan pilih option. Masukkan 1 untuk bab, angka 2 untuk subbab, dan angka 3 untuk anak subbab. Akhiri dengan OK. Dalam halaman ini sudah tersedia daftar isi secara otomatis. Untuk meyakinkan bahwa nomor halaman sesuai dengan daftar isi, arahkan kursor ke bagian huruf, bagian angka. Setelah pointer berbentuk tangan, tekan Ctrl bersamaan dengan klik. Maka akan tampil langsung ke halaman yang dituju. Hal lain yang juga cukup urgen untuk dikuasai oleh sahabat pelatihan dalam penulisan dokumen ilmiah adalah pembuatan daftar pustaka. Dokumen ini sangat bermanfaat terutama untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Langkah-langkah pembuatan daftar pustaka, pertama pilih tab reference, klik icon insert citation, klik panah ke bawah, pilih add new source, lengkapi form yang ada. Pilih dan jenis reference pada kolom type of source, misalnya saya pilih book. Masukkan nama penulis bukunya itu siapa. Untuk mengentry nama penulis, kita harus lihat apakah buku tersebut ditulis secara mandiri atau secara bersama. Apabila ditulis lebih dari 1 orang atau secara bersama, maka jangan lupa untuk mencentang kotak kecil sebelah kiri Cooperate Author. Isikan judul buku, misalkan saya tuliskan Tiada Pernah Menyerah. Tahun terbit 2021, kota penerbit Jakarta, penerbitnya Pena Madani dan Jalan Buku. Akhiri dengan klik OK. Data yang telah diisikan akan tersimpan pada database referensi pada laptop Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kita menulis dan mengutip sumber tersebut pada dokumen yang sedang kita susun, kita tidak perlu lagi memasukkan kembali referensi tersebut. Sebagai contoh, karena saya telah memiliki database reference, ketika saya menggunakan reference tertentu dan ingin membuat daftar pustaka, maka saya cukup pergi ke tab reference, klik icon manage source, pilih reference yang saya gunakan, dan klik close. Selanjutnya, pada laman daftar pustaka, tempatkan kursor pada tempat semestinya. Pergi ke tab reference dan pilih bibliografi. Klik insert bibliografi, maka akan muncul daftar pustaka mengurut secara alfabet. Sobat pelatihan yang luar biasa, demikian beberapa tips untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengolah kata. Video ini hanya merupakan contoh saja. Untuk pengembangan selanjutnya, sangat tergantung dari usaha sobat pelatihan. Tetap semangat, salam sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.